Bayangkan kita memulai perjalanan dari tengah kota New York, di antara gedung pencakar langit, lalu lintas sibuk, dan hiruk-pikuk Manhattan, berdiri sebuah bangunan kokoh bergaya klasik, kantor pusat Federal Reserve Bank of New York. Dari luar, bangunan ini tampak seperti institusi keuangan biasa, namun di bawah tanahnya tersembunyi salah satu rahasia terbesar dunia, brankas emas yang menyimpan lebih dari 6.000 ton emas. Kita menuruni tangga atau lift ke lantai bawah tanah, hingga akhirnya sampai di sebuah pintu baja bundar seberat lebih dari 90 ton. Di balik pintu itu, ribuan rak penuh batangan emas tersusun rapi, setiap batang seberat kira-kira 12,5 kilogram. Ruangan ini tidak seperti gudang biasa, suhu, kelembapan, dan keamanan semuanya diawasi ketat. Setiap pergerakan emas dicatat, setiap pergantian posisi disaksikan oleh perwakilan kedua pihak yang terlibat. Di sini, the smallest milik Wintertipses, the bank ini dalam bentuk fisik. Kita lanjut terbang ke selatan Amerika Serikat, tepatnya Kentucky. Disinilah berdiri Fort Knox, nama yang begitu terkenal hingga menjadi sinonim untuk keamanan mutlak. Di balik pagar kawat berduri, dikelilingi lapangan militer, terdapat sebuah bangunan persegi yang sederhana dari luar. Namun jangan tertipu, temboknya setebal beberapa meter, pintunya dirancang agar tak bisa dibuka hanya oleh satu orang, dan sistem pengamanannya dirancang untuk menahan serangan apapun. Fort Knox menyimpan sekitar 4.500 ton emas, sebagian besar milik pemerintah Amerika Serikat. Hanya segelintir orang yang pernah menginjakan kaki ke dalamnya. Bahkan Presiden AS sendiri jarang diberi akses. Misteri seputar Fort Knox membuatnya kerap jadi bahan teori konspirasi. Apakah emasnya benar-benar ada, atau hanya sebagian? Jawabannya tetap terkunci rapat bersama batang-batang emas yang berbaring diam dalam kegelapan. Sekarang kita menuju Eropa, ke Frankfurt, Jerman. Bundesbank, Bank Sentral Jerman, mengelola cadangan emas lebih dari 3.300 ton. Setelah Perang Dunia Tua, sebagian besar emas Jerman disimpan di luar negeri, terutama di New York dan London, sebagai langkah pengamanan. Namun pada dekade terakhir, Jerman mulai memulangkan emasnya kembali ke tanah air. Proses ini bukan sekadar memindahkan logam, melainkan operasi militer sipil yang penuh perencanaan. Bayangkan pesawat kargo yang lepas landas dari bandara JFK, membawa palet emas seberat puluhan ton, dikawal ketat oleh aparat bersenjata. Setibanya di Frankfurt, emas itu langsung dipindahkan ke brankas bawah tanah Bundesbank. Bagi rakyat Jerman, emas ini lebih dari sekadar cadangan. Ia adalah simbol stabilitas, jaminan bahwa negara memiliki kekuatan nyata di balik kertas uang yang beredar. Italia memiliki kisah berbeda. Dengan cadangan lebih dari 2.400 ton, Banca d'Italia menjadikan emas sebagai jangkar keuangan. Italia kerap menghadapi krisis utang, defisit, pasaran kerferimis, namun tetap puth. Para ekonom dan politisi kerap berdebat, bolehkah emas dijual untuk melunasi utang? Jawaban resminya selalu tegas tidak. Emas adalah harta yang diwariskan dari generasi sebelumnya dan harus disimpan sebagai senjata terakhir. Di Roma, sebagian besar emas tersimpan di gedung Bank Italia dengan sistem keamanan berlapis. Sebagian lagi dititipkan di luar negeri, tapi prinsipnya sama. Emas tidak untuk dipakai sembarangan. Prancis punya gaya tersendiri. Bank de France di Paris menyimpan sekitar 2,4/3,7 ton emas. Sebagian besar di sebuah brankas bawah tanah yang disebut-sebut sangat indah. Lorongnya melingkar, pintunya besar, dan mekanisme keamanannya canggih. Sejak era Presiden Charles de Gaulle, Prancis memandang emas sebagai alat kedaulatan. De Gaulle bahkan pernah menantang Amerika Serikat dengan menuntut pembayaran dalam emas fisik, bukan dolar. Sikap itu mencerminkan filosofi Prancis. Emas tidak bisa dipalsukan, tidak bisa dicetak sesuka hati, dan karenanya lebih bisa dipercaya daripada mata uang kertas. Hingga kini, sikap itu masih terasa dalam cara Bank de France menjaga simpanannya. Jika kita tarik garis merah dari New York ke Kentucky, dari Frankfurt ke Roma, lalu ke Paris, kita menemukan pola yang sama. Brankas emas bukan hanya ruang fisik, ia adalah simbol kepercayaan global. Nausnekas Nordarengursen bukan semata karena kebutuhan teknis, tetapi karena keyakinan bahwa logam kuning itu adalah jangkar terakhir saat badai melanda. Setiap brankas punya kisah unik. New York dengan peran internasionalnya, Fort Knox dengan mitos dan misterinya, Jerman dengan kisah pemulangan, Italia dengan politiknya, Prancis dengan sikap keras kepala soal kedaulatan. Bersama-sama, mereka membentuk peta emas dunia.
Bayangkan pula perjalanan emas dari tambang ke brankas. Dari batuan keras yang dihancurkan di Afrika atau Amerika Selatan, emas diproses, dilebur, disaring, hingga akhirnya dicetak menjadi batangan dengan cap resmi. Dari sana, ia bisa melintasi lautan dengan kapal atau terbang dengan pesawat kargo, selalu di bawah pengawalan ketat. Setiap batang diberi nomor seri, setiap gramnya dicatat. Saat tiba di brankas, emas itu ditimbang ulang, diverifikasi, lalu ditempatkan di rak khusus. Terkadang emas berpindah tangan, misalnya saya satu negara maju kami yang terjadi. Tetapi perpindahan itu jarang berarti emas benar-benar keluar dari brankas. Lebih sering hanya berupa pergeseran kepemilikan di catatan. Batangnya tetap di tempat, hanya posisinya di rak yang mungkin berubah. Dalam dunia modern yang serba digital, emas tetap menuntut kehadiran fisik. Ia tidak bisa dikirim lewat kabel, tidak bisa dipalsukan dengan kode. Itulah sebabnya emas tetap istimewa, meskipun mata uang digital, pasar saham, dan instrumen keuangan lain bermunculan. Brankas-brankas raksasa itu menjadi semacam penjaga terakhir dunia. Tempat kepercayaan masih diikat oleh logam yang sama berharganya seperti ribuan tahun lalu. Narasi ini bisa diperluas dengan kisah sehari-hari di sekitar brankas. Bayangkan petugas yang bekerja di sana, berjalan di lorong dingin, mendengar suara gema langkah kaki sendiri, melewati rak-rak berisi harta karun tak ternilai. Atau bayangkan seorang ekonom yang menatap grafik harga emas di komputer, sadar bahwa angka-angka di layar itu sebenarnya merepresentasikan logam padat yang terkunci puluhan meter di bawah tanah. Semua itu membentuk jaringan tak kasat mata yang menjaga stabilitas global.